Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Taci Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Institut Agama Islam Negeri Parepare. Saya Usmaida selaku pembicara pertama, Nurman Dasari selaku pembicara kedua, Muhammad Aslam Syah selaku pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat, untuk pertama kalinya kami menyatakan sikap bahwa kami menolak pokok pembahasan kita kali ini, yaitu pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown saat kasus COVID-19 meningkat. Dewan juri yang terhormat, virus corona atau lebih lumrah disebut dengan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 menjadi sebuah virus yang mengancam keselamatan rakyat serta kestabilan sebuah negara yang terjadi di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Awal deklarasi COVID-19 sebagai pandemi diserukan pada tanggal 9 Maret 2020 yang membawa dunia kepada situasi yang waspada terhadap kasus COVID-19, mengingat tingkat kemungkinan penyebaran yang sangat tinggi. COVID-19 pada awalnya mulai mengkontaminasi hewan yang kemudian menjangkiti manusia dengan gejala pneumonia misterius yang pada awal penyebarannya ada di kota Wuhan, Cina. Dewan juri yang terhormat, sebelum adanya pandemi COVID-19, Indonesia telah menyusun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sebagai langkah preventif atas potensi penyebaran penyakit menular. Salah satu hal yang diatur di dalam undang-undang tersebut yakni perihal karantina wilayah yang didefinisikan pada pasal 1 ayat 10 bahwa karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Akan tetapi, melihat dampak yang dihasilkan COVID-19, perlu kiranya dipertimbangkan ulang untuk menetapkan karantina wilayah di Indonesia yang dapat merugikan aspek multidimensional. Dewan juri yang terhormat, Profesor Ahmad Ali dalam bukunya Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan yang mengklasifikasikan hukum dalam 3 aspek, yakni ius constituendum atau law in idea, ius constitutum atau law in books, dan ius operatum atau law in action. Ketiga hal ini kemudian mendasari dalam analisa kami terhadap topik pembahasan kita kali ini. Dewan juri yang terhormat, perlu kami tekankan, upaya preventif merupakan tindakan utama yang harus dilaksanakan untuk mencegah kemudaratan yang lebih lanjut. Dalam konteks karantina wilayah, prioritas utama yang harus dilakukan yakni mencari tahu apa yang menjadi penyebab utama dari peningkatan kasus COVID-19. Dr. Dante Saxono Harbuwono selaku Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengklasifikasikan faktor penyebab kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia, yakni faktor eksogen yang berkorelasi dengan mobilitas penduduk dan faktor endogen yang terdiri dari mutasi baru COVID-19. Kedua hal tersebut seyogianya dapat dicegah dengan menekankan fungsi pengawasan dalam aspek ius operatum yang dilaksanakan secara masif, sistematis, dan juga kontinu. Dewan juri yang terhormat, perlu kami tegaskan bahwa konsep karantina wilayah merupakan ultimum remedium dalam formulasi penanganan pandemi COVID-19. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah konsep pencegahan, sebab karantina wilayah berpotensi secara aktif dapat memberikan dampak negatif. Dewan juri yang terhormat, dampak negatif dalam penetapan karantina wilayah yang pertama adalah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menuliskan secara eksplisit verbis bahwa segala kebutuhan dasar selama masa karantina wilayah ditanggung oleh pemerintah. Dalam hal ini diberikan pembebanan kepada APBN, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan dampak masif yang berkepanjangan terhadap APBN itu sendiri. Pemerintah wajib menanggung hal tersebut karena negara memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak warga negara yakni untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi individu yang berkedudukan sebagai pemegang hak. Miriam Budiarjo. Yang kedua, Dewan juri yang terhormat, Indonesia tidak diklasifikasikan sebagai negara yang siap untuk melakukan karantina wilayah. Peter Abdullah selaku Direktur Research Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia mengatakan bahwa jika terjadi lockdown di Indonesia, dampaknya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan negara lain. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah Dewan juri yang terhormat bahwa rata-rata penduduk di Indonesia bergantung pada sektor informal, kendati pun kebutuhan dasar mereka ditanggung oleh pemerintah. Namun keberlangsungan hidup pasca karantina wilayah perlu dipertanyakan kembali, sebab kehilangan pendapatan harian serta dampak multidimensional lainnya merupakan hal yang terakhir yang
mereka inginkan. Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, lekangnya standarisasi penetapan dan pencabutan karantina wilayah. Dewan Juri yang terhormat, sampai saat ini belum ada satupun perundang-undangan yang memberikan standarisasi terkait mekanisme penetapan serta pencabutan karantina wilayah, sehingga memberikan ketidakpastian hukum hingga pada praktiknya bergantung pada subjektivitas Presiden selaku pemimpin negara. Oleh karena itu, terdapat beberapa gagasan yang dirancang oleh kami sebagai formulasi solusi atas problema yang dihadapi, yakni yang pertama, menerbitkan peraturan pemerintah terkait standarisasi karantina wilayah sebagai bentuk menjamin adanya kepastian hukum serta tidak bergantung kepada subjektivitas Presiden selaku pemimpin negara atas penetapan karantina wilayah. Yang kedua, menjadikan opsi karantina wilayah sebagai ultimum remedium dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan mempertimbangkan dampak negatif multidimensional yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, pemerintah memasifkan program pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 sebab faktor utama yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah mekanisme pencegahan atas penyebaran pandemi COVID-19 dan tidak menerapkan karantina wilayah karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru dalam penerapannya. Sebab satu hal yang pasti, Dewan Juri yang terhormat, equum et bonum ex lex legum, apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Sekian dan terima kasih. Salam.